tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis, tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis, odol atau pasta gigi, banyak yang lain, sabun banyak yang lain, air mineral banyak yang lain. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kita akan bahas soal kemunafikan nih umat-umat pendukung pendukung apa ini? Kemunafikan mereka yang memboikot daerah-daerah tempat-tempat usaha yang katanya mendukung Israel. Ya, kita tahu sendiri ya, sempat rame di mana mereka memboikot Starbucks, mereka menduduki KFC dan semua produk-produk Amerika. Katanya mereka memboikot itu untuk mendukung Palestina. Nah, saya bukan pendukung Israel dan bukan pendukung Palestina. Tapi saya tidak mendukung semua tindak kekerasan, baik yang dilakukan Palestina kepada Israel maupun Israel kepada Palestina. Dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan sama sekali. Tapi ya bagaimanapun juga itu urusan negara mereka. Kita punya negara Indonesia inilah yang kita harus bela karena kita orang Indonesia. Tapi saya lucu ya, cara mereka membela, memboikot barang-barang dari Amerika katanya. Tapi ini sebenarnya kemunafikan yang paling parah. Saya bilang kemunafikan kenapa? Karena mereka itu memboikot Starbucks, memboikot produk-produk yang mendukung Amerika ataupun mendukung Israel katanya. Bahkan ada beberapa produk tertentu yang mana pada akhirnya hampir tutup. Bahkan saya punya jemaat sendiri, mereka bekerja di tempat-tempat makanan ini ya, yang dulunya laris banget sekarang udah omsetnya menurun dan perusahaannya bahkan hampir tutup di Indonesia ini. Dan karyawannya tidak hanya orang Kristen tapi karyawannya banyak juga dari agama-agama Islam. Dan mereka bakal kehilangan pekerjaan karena kelakuan munafiknya orang-orang ini. Saya katakan munafik lagi karena apa? Ya contohnya siapa sih? Kayak nama Felix Yau dan konco-konconya semuanya itu. Mereka itu memboikot barang itu, tapi mereka takut memboikot Instagram mereka. Ya kalau kita cari sendiri ya di Instagram itu ada loh Felix Yau itu. Dan kita cari di Facebook ada Felix Yau di Facebook. Di Twitter ada Felix Yau di Twitter. Loh siapa pemilik Twitter, siapa pemilik Instagram, siapa pemilik Facebook? Ya kita tahu sendiri ya, pemiliknya adalah Elon Musk dan juga Mark Zuckerberg. Nah, Mark ini orang mana? Kita tahu sendiri Mark adalah orang Yahudi. Kita tahu juga Bill Gates yang punya Microsoft orang mana? Dia juga adalah Yahudi. Nah, kalian kuliah pakai Microsoft. Kalian ngetik pakai Microsoft. Kalian posting-posting foto pakai Facebook. Posting-posting foto pakai Instagram. Tidak hanya itu, chattingan ada WhatsApp, WhatsApp group, ada WhatsApp juga. Mana ada orang Indonesia ini nggak pakai WhatsApp? Semuanya pakai WhatsApp kan? Munafik kalau kalian pergi boykot masih pakai WhatsApp sampai sekarang. Coba cek tuh orang-orang yang tadi itu teriak-teriak kayak kerasukan setan itu. Dan juga orang-orang tadi yang itu bawa bendera-bendera menduduki KFC, menduduki Starbucks, pukulin orang-orang Starbucks. Ada nggak WhatsAppnya mereka? Ada pasti. Uninstall sekarang kalau kamu bilang kamu mau boykot itu. Gak usah jadi orang Indonesia yang sok-sokan boykot barang-barang yang memang kamu gak mampu beli. Nongkrong Starbucks gak mampu, nongkrong di KFC gak mampu, lalu marah-marah orang yang bisa nongkrong di sana, iya kan? Tapi takut uninstall Instagram, takut uninstall WhatsApp, takut uninstall Facebook. Iya kasihan dong, gak dapat duit kan dari itu kan. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jadilah bijak, jadilah orang Indonesia yang bijak, yang tahu harus berbuat apa dan tahu harus melakukan apa dengan benar. Nggak usah sok-sokan. Tapi yang ngomong-ngomong ya katanya didanai si siapa nih Permadi danai Felix Yau kalau mau pergi jadi bela Palestina. Dikasih dana itu, pergi. Silakan pergi bela di sana, jangan cuma keluar-keluar di Instagram yang miliknya orang Yahudi. Oke, thank you very much guys. God be with you all.
Debatin omongan gua. Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, Bos? Itukah boikot, Bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, Bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan Dang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Kabar terbaru bahwa Intel akan berinvestasi ke Israel hampir 400 triliun rupiah. Jadi perusahaan apa saja sih yang memakai Intel? Banyak banget perusahaan yang bekerjasama dengan Intel. Dari perusahaan laptop seperti HP, Dell, Lenovo, bahkan Razer, Nintendo Switch Gaming Companies, dan juga Samsung, dan juga Google, dan juga Amazon. Semuanya bekerjasama dengan Intel. Jadi kalau memboikot produk-produk yang berhubungan dengan Israel, kayaknya zaman sekarang akan benar-benar susah. Kalau emang kalian mau boikot Starbucks, kalau kalian emang mau boikot produk Israel, nggak usah datang ke Starbucks teriak-teriak marahin staff yang ada di situ dan marahin semua pengunjung yang ada di situ untuk berhenti mengkonsumsi Starbucks. Kalau kalian videoin itu dan kalian kira itu adalah hal yang keren, seluruh dunia harus applause. That's not cool at all. Mungkin mereka ngelakuin ini karena ngelihat di luar negeri juga seperti ini, tapi itu di luar negeri di mana mencari pekerjaan itu sangat mudah. Sedangkan di Indonesia mencari pekerjaan itu sangat susah. Kalau kalian melakukan hal itu, datang situ marah-marah, kalian bayangin kalau misalnya semua pegawai di situ dipecat dan mereka harus kehilangan pekerjaannya gara-gara kelakuan kalian. Gara-gara kelakuan kalian yang ingin membela tapi malah menyusahkan orang-orang kita sendiri. Berapa banyak tulang punggung keluarga yang kerja di Starbucks yang susah-susah untuk tes dan kerja di Starbucks, dan itu semua nggak mudah. Jangan gara-gara hanya 1-2 orang yang mengira aksi mereka bisa mengubah dunia, tapi malah menyusahkan orang lain dan bisa aja menjadi penutup pintu rezeki bagi orang lain. Jadi kalau memang mau boikot produk Israel, it's fine, nggak ada yang larang sama sekali. Tapi nggak usah melakukan hal seperti itu karena di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Kalau di luar negeri, orang umur 50 tahun cari pekerjaan masih gampang. Di sini, anak usia produktif itu aja susah banget untuk mencari pekerjaan yang baru. Jadi jangan sampai gara-gara ulah kalian orang jadi kehilangan pekerjaannya. Kalau ada yang bilang lagi kan bisa cari pekerjaan lain. Cari pekerjaan itu nggak mudah. Dan kalau emang kalian mau orang pindah dari perusahaan yang pro-Israel itu, kalian bukakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mereka. Karena nggak semua dari mereka juga mau bekerja di situ. Tapi mereka bekerja karena memang itu adalah tuntutan untuk hidup. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik.